Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Sehat, Bu, alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ade Widya Klaudia. Saya, Bu. Sri Lestari. Hadir, Bu. Najihan Ariska. Najihan, apakah dengar? Oke, Bu, lanjut aja ya. Halimah. Saya, Bu. Rifa Indriani. Saya, Bu. Saya, Bu. Kairunisa. Hadir, Bu. Dina Dinda. Saya, Bu. Romawani. Hadir, Bu. Lailan Safitri. Hadir, Bu. Putri Haryani. Hadir, Bu. Maurin Zahra. Hadir, Bu. Anggrian. Atalanjani. Hadir, Bu. Oke. Nah, ada yang belum Ibu panggil? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, Najihan ya. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, di sini Ibu ingin menggali ingatan kalian. Nah, ada yang masih ingat tidak mengenai materi kita pada minggu lalu? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Masih, Bu, saya. Ya, silakan. Jadi materi kita sebelumnya itu membahas mengenai hereditas, di mana hereditas adalah ilmu yang mempelajari sifat atau karakter yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara turun-menurun. Dan bagian-bagian yang diturunkan ini bukanlah sifat itu sendiri, melainkan suatu faktor yang disebut dengan gen. Gen ini terletak pada di mana gen ini terletak pada tempat khusus yang disebut dengan lokus, jamaknya ini loci pada kromosom yang terdapat di dalam inti sel. Bahan dasar inti sel ini disebut dengan nukleus, yang merupakan protein khas yang disebut dengan protein inti atau nukleoprotein dan asam nukleat. Di dalam inti sel ini terdapat bermacam-macam asam nukleat, tetapi asam nukleat ini berhubungan dengan hereditas adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Sekian, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ingin menjelaskan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih ya kepada Dina. Tidak ada, Nah, Bu. baiklah. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai evolusi. Nah, di mana evolusi ini merupakan suatu teori ilmu sains di mana evolusi ini berhubungan dengan perubahan struktur DNA dan hilangnya beberapa gen dalam kromosom. Dan terdapat pada dua pokok teori evolusi, yaitu spesies yang hidup pada sekarang ini yang berasal dari spesies sebelumnya dan evolusi yang terjadi melalui seleksi alam. Nah, baiklah Ibu, di sini akan menampilkan PPT mengenai evolusi.
Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai materi evolusi. Nah, di mana di sini terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yaitu pada kompetensi dasarnya ini terdapat pada 3.9, yaitu menjelaskan teori, prinsip, dan mekanisme evolusi, serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Nah, indikator pencapaiannya yaitu ada 3.91, yaitu menjelaskan pengertian evolusi, selanjutnya menjelaskan teori Darwin, dan mengidentifikasikan teori asal-usul kehidupan yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan dan menyebutkan bukti-bukti yang mendukung terjadinya evolusi serta mendeskripsikan mekanisme terjadinya evolusi. Dan terdapat tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dari evolusi, teori dari Darwin mengenai evolusi, teori asal-usul kehidupan, dan bukti-bukti yang mendukung terjadinya evolusi serta mekanisme terjadinya evolusi. Nah, di sini terdapat pengertian dari evolusi, di mana evolusi itu adalah proses perubahan makhluk hidup yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama dan secara perlahan-lahan sehingga akan terbentuknya spesies baru. Nah, pada pengertian evolusi yang lain, yaitu dapat dinyatakan sebagai perubahan yang terjadi secara bertahap dan berurutan sepanjang masa kehidupan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Nah, misalnya pada planet, bintang, topografi dunia, susunan kimia dari bumi, elemen kimia, dan partikel atom yang dapat berubah secara bertahap yang dikenal sebagai evolusi anorganik. Sementara pada evolusi organik, yaitu semua jenis hewan dan tanaman yang ada saat ini diturunkan dari organisme lain yang terjadi secara sederhana, misalnya modifikasi secara bertahap dan terakumulasi pada generasi yang ada pada saat ini. Nah, selanjutnya ada macam-macam evolusi, di mana macam-macam evolusi ini berdasarkan macam ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada evolusi progresif dan evolusi regresif. Di mana pada evolusi progresif ini yaitu yang menuju pada kemungkinan dapat bertahan hidup atau survive. Selanjutnya evolusi regresif yaitu evolusi yang menuju pada kemungkinannya menjadi punah. Contohnya itu dinosaurus. Nah, selanjutnya berdasarkan yang mengalaminya dibedakan menjadi dua, yaitu ada evolusi organik dan evolusi kosmik. Ya, pada evolusi organik ini, evolusi yang terjadi pada makhluk hidup, sementara evolusi kosmik ini adalah evolusi yang terjadi pada benda mati. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda dari evolusi, yaitu adanya faktor keturunan yang diwariskan secara turun-temurun. Selanjutnya adanya variasi dari sifat keturunan dan adanya hubungan kekekalan sifat dalam keadaan alam. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari evolusi, di mana ciri-ciri dari evolusi ini yaitu evolusi adalah perubahan dalam satu populasi, bukan perubahan individu. Selanjutnya, perubahan yang terjadi hanya frekuensi dari gen-gen tertentu, sedangkan sebagian besar sifat gen itu tidak berubah. Selanjutnya ada evolusi yang memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Dengan kata lain harus ada perubahan genetik dalam evolusi. Nah, yang terakhir itu dalam evolusi ini perubahan diarahkan oleh lingkungan dan harus ada faktor pengarah sehingga evolusi adalah perubahan yang selektif. Selanjutnya ada mekanisme evolusi, di mana mekanisme evolusi ini yang pertama itu ada mutasi. Nah, mutasi ini adalah perubahan materi genetik yang dapat diwariskan secara genetik pada keturunannya. Namun, dan mutasi ini akan menghasilkan alel baru, kemudian melalui proses perkawinan atau kombinasi yang akan menghasilkan variasi baru. Selanjutnya ada pergeseran genetik. Nah, pada pergeseran genetik ini, mekanisme ini yaitu adanya penyimpangan atau pergeseran genetik. Nah, pergeseran tersebut terjadi pada saat kelompok kecil atau suatu individu yang meninggalkan populasi dan menetap di wilayah yang baru. Nah, selanjutnya ada seleksi alam. Pengaruh seleksi alam ini sangat besar pada mekanisme terjadinya evolusi, seleksi alam, dan juga gen yang ada di dalam suatu spesies atau individu dalam suatu populasi yang akan membantu untuk beradaptasi. Selanjutnya ada seleksi buatan, yaitu seleksi yang dilakukan manusia dan dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keturunan yang lebih baik. Misalnya pada hewan ternak dan tanaman budidaya.
Nah, selanjutnya ada teori dari evolusi, yaitu menurut Jean Baptiste, ialah seorang ahli biologi dari Prancis yang menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu ini disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan dan disebut dengan teori Lamarckisme. Nah, contohnya itu untuk menggambarkan teori evolusi ini yaitu jerapah yang memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daunan dari pohon yang tinggi. Selanjutnya ada Charles Robert Darwin, yaitu pada teori evolusi Darwin ini tidak mengakui adanya penciptaan makhluk hidup secara mendadak dan berwujud sama selama hidup di bumi. Dan adanya beberapa hal pokok teori dari evolusi Darwin ini. Yang pertama itu ada variasi pada organisme yang merupakan variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisme. Selanjutnya terjadinya seleksi alam dalam kehidupan organisme. Contohnya itu ketika nenek moyang jerapah ada berleher pendek dan ada juga yang berleher panjang. Nah, jerapah yang berleher pendek ini akan mati ketika tidak memperoleh makanan. Sementara jerapah yang berleher panjang dapat bertahan hidup karena jerapah berleher panjang ini akan tetap melangsungkan kehidupannya dengan memakan daun-daun di pohon yang tinggi. Nah, selanjutnya ada petunjuk adanya evolusi, di mana petunjuknya ini ada 8, yaitu adanya variasi makhluk hidup, adanya fosil, homologi dan analogi alat-alat tubuh makhluk hidup, embriologi perbandingan fisiologi, petunjuk secara biokimia, petunjuk peristiwa domestika, petunjuk alat tubuh yang tersisa. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Tadi kan pada petunjuk evolusi, tadi kan adanya fosil. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, mengapa fosil tersebut dapat dikatakan atau dijadikan sebagai petunjuk adanya evolusi? Ada yang tahu? Ada, Bu, saya. Ya, silakan, Atala. Menurut saya, itu karena fosil merupakan petunjuk dari kehidupan masa lampau atau masa lalu yang masih tersisa menjadi batu, Bu. Oke, terima kasih, Atala. Nah, di sini Bu lanjut aja ya. Nah, selanjutnya ada teori evolusi pada biologi. Nah, di mana evolusi biologi ini dimulai saat pembentukan sel, dan teori evolusi biologi ini menyatakan bahwa makhluk hidup pertama merupakan hasil evolusi molekul anorganik atau evolusi kimia yang akhirnya berkembang menjadi struktur kehidupan atau sel. Nah, dalam biologi ini, alam kehidupan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang selesai dan sama sekali jadi, melainkan bertahap atau berevolusi dari waktu ke waktu. Misalnya pada manusia. Manusia ini merupakan makhluk hidup yang relatif paling akhir hadir di bumi sejak jutaan tahun yang lalu. Nah, fosil manusia ini juga memperlihatkan adanya beberapa spesies yang pernah ada. Oleh karena itu, evolusi ini dianggap sebagai sejarah biologis dan adanya makhluk hidup di bumi dari waktu ke waktu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, di sini Ibu membagi kalian menjadi tugas kelompok, kan? Nah, di sini kelompok pertama itu ada Rifa, Dina, Aisyah, Anggrian, Indah Munte. Kelompok 2 ada Putri, Lailan, Kairunisa, Dede, Romawani, dan Atala. Selanjutnya kelompok ketiga ada Najihan, Maurin, Tiara, Sri Lestari, dan Halimah. Nah, jadi di sini Ibu berharap dari masing-masing kelompok dapat berdiskusi dengan baik. Nah, Ibu beri waktu selama 10 menit untuk kalian berdiskusi. Diskusi dimulai ya. Baiklah, karena waktu diskusi kalian Ibu rasa sudah habis. Nah, untuk itu Ibu mulai dari kelompok 1 dulu ya, untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, kepada kelompok 1, Ibu persilakan.
Baiklah, saya Rifa Indriani dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai teori evolusi menurut para ahli dan juga prinsip dasar evolusi. Jadi yang pertama itu ada teori evolusi, yaitu yang pertama dari Carolus Linnaeus tahun 1707 sampai 1778. Nah, di sini membuat sebuah ketentuan cara mencari keteraturan posisi antara makhluk hidup dengan mencari persamaan sifat dan mengelompokkan yang mirip ke dalam satu kelompok. Lalu yang kedua yaitu ada Georges Cuvier tahun 1769 sampai 1832. Nah, dia ini adalah seorang ahli anatomi, tetapi sangat perhatian terhadap paleontologi atau ilmu mengenai fosil. Cuvier ini mendukung teori katastrofi yang menyatakan bahwa makhluk hidup setiap strata tidak ada hubungan kekerabatan karena setiap strata ini terbentuk akibat terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, ataupun kemarau yang panjang. Nah, lalu yang terakhir ada James. Nah, di tahun 1726 sampai 1797 mengemukakan teori gradualisme yang menyebutkan bahwa bentuk bumi dan lapisan-lapisannya ini merupakan hasil perubahan yang berlangsung secara bertahap, terus-menerus, dan lambat. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya, Dina Adinda. Kepada Dina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu yang pertama itu ada menurut Lamarck. Adapun organ tubuh yang digunakan secara luas untuk menghadapi lingkungan ini akan berkembang lebih besar. Sedangkan bagian tubuh yang kurang digunakan akan mengalami penyusutan. Dan kedua, menurut Lamarck berkeyakinan adanya pewarisan sifat-sifat yang diperoleh. Keadaan otot bisep yang semakin besar akibat penggunaan terus-menerus akan diwariskan kepada keturunannya. Dan yang selanjutnya itu ada Charles Darwin yang menjelaskan bahwa evolusi menghasilkan keanekaragaman hayati. Makhluk hidup mengalami evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Organisme yang kuatlah yang akan melestarikan jenisnya. Dan Darwin mengemukakan adanya kemampuan adaptasi organisme mampu melewati seleksi alam. Darwin menggambarkan fenomena ketiga hal ini melalui contoh yang terkenal yaitu gambar perkembangan leher jerapah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Dina Adinda yang telah menjelaskan. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya, Siti Aisyah. Kepada Aisyah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi prinsip dasar evolusi yaitu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan yang berangsur-angsur menuju kepada Maaf, tadi ada gangguan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Jadi prinsip dasar evolusi yaitu ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan yang berangsur-angsur menuju kepada kesesuaian dengan waktu dan tempat. Jadi pada dasarnya evolusi tidak akan pernah membuktikan bagaimana kera menjadi manusia. Suatu organisme mempunyai nenek moyang organisme lain. Sampai sekarang belum ditemukannya suatu makhluk pun di muka bumi ini yang mempunyai asal-usul berbeda. Misalnya, dia tidak mempunyai DNA ataupun RNA, atau yang mempunyai sistem tubuhnya yang berbeda. Misalnya, bernapas melalui kulit, mata di samping, atau telinga di bahu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, setelah kami memaparkan hasil diskusi dari kami, di sini adakah yang ingin bertanya? Saya Ya, silakan Putri. terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah benar jika manusia itu berasal dari kera? Terima kasih moderator. Baiklah, untuk pertanyaan dari Putri, apakah bisa langsung dijawab per kelompok 1? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan. Jadi sebenarnya semua makhluk hidup itu di dunia ini, termasuk manusia, berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, dalam suatu masa terjadilah percabangan spesies yang terjadi akibat beberapa faktor. Nah, terdapat bukti bahwa hewan primata berkerabat dekat dengan manusia, yaitu genetiknya. DNA antara manusia dengan hewan primata dapat mencapai kemiripan hingga 97%. Bukan berarti manusia dianggap berasal dari kera, namun dengan fakta ini bisa dilacak bahwa manusia dan hewan primata memiliki nenek moyang yang sama. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya. Baiklah, sekian penjelasan dari rekan-rekan saya dan juga saya. Dari kelompok 1, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Nah, selanjutnya kepada kelompok 2, Ibu persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bukti-bukti terjadinya evolusi dan mekanisme evolusi. Jadi bukti evolusi itu yang pertama, ada varian dalam satu spesies. Nah, perbedaan di antara teman-temanmu tersebut dapat dikatakan sebagai variasi. Nah, jadi variasi individu dalam satu spesies ini terjadi karena pengaruh beberapa faktor, yakni genetik dan lingkungan. Lalu yang kedua ada fosil. Nah, sisa-sisa hewan dan tumbuhan ditemukan pada batuan sedimen memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Lalu yang ketiga, kemiripan susunan biokimia. Pada dasarnya, makhluk hidup di muka bumi ini serupa apabila dilihat dari struktur anatomi dasar dan komposisi kimianya. Lalu yang keempat, perbandingan anatomi homologi dan analogi. Nah, organ-organ tersebut memiliki struktur dasar yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Analogi ialah organ yang memiliki struktur berbeda dan fungsi yang sama. Lalu yang kelima ada perbandingan embrio. Nah, bukti evolusi ini dapat juga dilihat dari perkembangan dan pertumbuhan organisme. Zigot yang merupakan hasil peleburan antara gamet jantan dan gamet betina akan berkembang menjadi embrio. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lailan, mengenai mekanisme evolusi. Kepada Lailan, saya persilahkan. Maaf sebelumnya yang menggantikan Lailan saya. Jadi sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai mekanisme evolusi, yaitu yang pertama ada seleksi alam. Nah, di mana seleksi alam ini menyatakan bahwa makhluk hidup yang lebih mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup. Lalu yang kedua ada mutasi gen, di mana setiap spesies makhluk hidup memiliki sifat genotip dan fenotip atau fisik yang berbeda. Nah, gen-gen yang menentukan fenotip individu tersimpan di kromosom dalam nukleus. Gen-gen sendiri tersusun dalam DNA atau asam deoksiribonukleat. Sementara itu DNA disusun oleh nukleotida yang terdiri dari basa nitrogen, gula deoksiribosa, dan fosfat. Lalu yang ketiga ada frekuensi gen dalam populasi. Nah, frekuensi gen adalah frekuensi kehadiran suatu gen pada suatu populasi dalam hubungannya dengan frekuensi semua alelnya. Dalam genetika, populasi berarti kelompok organisme yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Lalu yang selanjutnya ada hubungan waktu dengan perubahan sifat organisme. Telah dijelaskan bahwa evolusi terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu seleksi alam dan mutasi gen. Nah, menurut teori evolusi, pada awalnya makhluk hidup tercipta tidak sempurna atau dalam kondisi primitif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Hairunisa dari pemaparan kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Halim. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah faktor apa saja yang mempengaruhi evolusi. Terima kasih. Bagaimana kepada kelompok 2? Apakah pertanyaannya bisa dijawab langsung? Bisa, Bu. Jadi untuk mengenai pertanyaan dari Halimah akan dijawab oleh Hairunisa. Kepada Hairunisa, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, jadi evolusi dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu perkawinan tak acak. Nah, kenyataannya secara alami tidak ada perkawinan yang benar-benar acak. Perkawinan secara umum dipengaruhi oleh faktor pilihan. Sebagai contoh, secara narulia, burung merak betina akan memilih merak jantan yang memiliki bulu ekor besar dan indah. Begitupun manusia yang akan cenderung membiarkan hewan atau tanaman yang bagus dan menguntungkan. Lalu ada migrasi. Nah, ketika individu yang meninggalkan populasi atau emigrasi, maka ia akan membawa alel keluar. Begitupun sebaliknya. Hal ini yang kemudian berpotensi menghasilkan alel baru. Penggerakan alel antara populasi inilah yang disebut sebagai alel gen. Artinya migrasi menyebabkan terjadi variasi sifat dalam populasi. Lalu selanjutnya ada hayutan genetik. Nah, ketika sebagian anggota populasi terpisah dari populasi besar ataupun kawin hanya dengan antar populasi mereka, maka frekuensi alel akan berubah. Nah, perubahan dari frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisah dari populasi besar inilah yang disebut sebagai hayutan genetik. Selanjutnya ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini adalah terjadi perubahan pada suatu lingkup hidup. Perubahan inilah yang kemudian berpotensi mengakibatkan evolusi, sebab ketika menghadapi perubahan ini, organisme mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada mutasi. Nah, di mana mutasi adalah suatu bentuk perubahan materi genetik yang bersifat menurun. Nah, mutasi ini bisa terjadi pada semua organisme dan merupakan sumber dari adanya variasi hereditas. Selanjutnya ada rekombinasi seleksi. Nah, di mana bagian paling penting dari mekanisme evolusi ini adalah adanya rekombinasi gen. Nah, di mana rekombinasi gen ini bisa terjadi melalui perkawinan sehingga reproduksi seksual menjadi faktor penting dalam proses evolusi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Hairunisa. Mungkin cukup sekian hasil diskusi kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2. Nah, selanjutnya kepada kelompok 3, silakan. Baiklah, saya moderator dari kelompok 3. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai terbentuknya spesies baru. Nah, untuk pemateri pertama saya sendiri. Jadi, timbulnya spesies baru merupakan suatu mekanisme evolusi apabila dua varietas dari suatu spesies tertentu menghuni dua tempat yang sangat berbeda sehingga tidak dapat mengadakan hubungan reproduksi. Maka varietas tersebut akan mengalami perubahan dan akhirnya menjadi dua spesies yang berlainan. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru karena isolasi mencegah terciptanya kembali keseragaman antar spesies melalui hibridisasi. Isolasi ada dua macam, yaitu yang pertama isolasi geografi yang dipisahkan oleh tempat. Yang kedua, isolasi reproduksi dapat terjadi melalui isolasi ekologi, musim, tingkah laku, mekanik, dan isolasi gamet. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Sri Lestari. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas mengenai Baiklah, saya ulangi. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk isolasi, yaitu yang pertama ada isolasi geografi, di mana isolasi geografi adalah isolasi yang terjadi akibat keadaan alam. Isolasi geografi terjadi jika organisme dari suatu spesies berpindah ke lingkungan baru yang berbeda dari lingkungan asal dan dipisahkan oleh laut atau gunung.
gunung atau gurun. Di lingkungan baru ini, organisme akan beradaptasi dan membentuk populasi. Bentuk adaptasi ini dapat mengarah pada pembentukan spesies baru. Yang kedua yaitu isolasi ekologi, di mana disebabkan karena ada dua spesies yang berkerabat dekat terdapat di daerah geografi yang sama, namun pada habitat yang berbeda. Contohnya itu katak pohon kawin dengan katak danau yang tidak permanen atau kumbangan. Sedangkan katak banteng kawin di danau atau beda air permanen yang lebih besar. Yang ketiga yaitu isolasi musim, di mana isolasi musim ini atau biasa disebut temporal disebabkan oleh masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda. Contohnya masa kawin lalat buat Drosophila pseudobescura pada sore hari, sedangkan masa kawin Drosophila spesiomilis pada pagi hari. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Lestari. Di sini rekan saya Najihan akan melanjutkan pembahasan dari tari. Kepada Najihan, dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin off cam ya, Bu. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya Tari. Yang keempat itu ada isolasi tingkah laku, di mana isolasi ini menghalangi fertilisasi karena adanya perilaku tertentu atau ritual yang berbeda-beda sebelum terjadi perkawinan. Ritual ini dapat berubah pertukaran sinyal antara betina dan jantan. Kemudian ada isolasi mekanik, di mana menghalangi perkawinan akibat struktur kelamin yang berbeda. Perbedaan morfologi atau anatominya itu, tanaman sage hitam memiliki bunga kecil yang hanya dapat diserbukkan oleh lebah kecil. Berbeda dengan tanaman sage putih yang memiliki struktur bunga yang besar yang hanya dapat diserbukkan oleh lebah besar. Yang terakhir ada isolasi gamet, di mana menghalangi terjadinya pembuahan akibat susunan kimiawi dan molekul yang berbeda antara dua sel gamet. Nah, jika ada dua kelompok individu yang berbeda spesies menempati habitat yang sama, maka hal itu disebut populasi simpatrik. Nah, jika menempati habitat berbeda, maka hal itu dikatakan populasi alopatrik. Ada spesies baru yang dapat pula terbentuk melalui peristiwa poliploidi atau berlipat gandanya jumlah kromosom dalam sel, akibat pengaruh dari radiasi dan zat kimia tertentu, dan secara spontan melalui domestikasi. Nah, domestikasi ini merupakan menjadikan hewan ternak dari hewan liar dan tanaman budidaya dari tumbuhan yang semua hidup liar. Jadi, domestikasi ini merupakan langkah terbentuknya spesies baru yang mekanismenya terjadi karena adanya campur tangan manusia. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Adakah yang ingin bertanya? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih banyak kepada setiap kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, jadi di sini Bu rasa kalian sudah cukup paham ya mengenai evolusi. Sudah, Bu. Baiklah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai evolusi. Nah, jadi evolusi ini dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan dari suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses, yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, sifat-sifat yang menjadi dasar evolusi ini dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunannya pada suatu makhluk hidup dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Nah, ketika organisme bereproduksi, keturunannya akan mempunyai sifat-sifat yang baru. Sifat baru ini dapat diperoleh dari perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Nah, pada spesies yang bereproduksi secara seksual,
Kombinasi gen yang baru juga dihasilkan oleh kombinasi genetika yang dapat meningkatkan variasi antar organisme. Nah, evolusi ini terjadi ketika perbedaan-perbedaan ini terwariskan dari menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Nah, baiklah, mengingat jam kita yang sudah selesai, jadi di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, di mana evolusi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan yang berangsur-angsur menuju kepada kesesuaian dengan waktu dan tempat. Jadi pada dasarnya evolusi ini tidak pernah membuktikan bagaimana kera menjadi manusia. Suatu organisme mempunyai nenek moyang organisme lain. Sampai sekarang belum ditemukan suatu makhluk pun di muka bumi ini yang mempunyai asal-usul berbeda. Misalnya yang tidak mempunyai DNA atau RNA atau yang mempunyai sistem tubuhnya berbeda. Misalnya bernapas melalui kulit, mata di samping, atau telinga di bahu. Mungkin sekian itu saja, Bu, yang dapat saya simpulkan terkait materi pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Rifa. Nah, jadi di sini Ibu akan memberikan tugas yang akan kalian kerjakan di dalam kertas LKS. Nah, ini adalah tugas kelompok untuk minggu depan. Jadi, Ibu ingin kalian menyajikan pendapat atau pandangan baru tentang evolusi makhluk hidup berdasarkan pemahaman kalian sendiri. Nah, tugasnya ini dalam bentuk laporan atau karya. Oke, Bu, tutup saja pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.